Jadi bukan kripto tidak diperbolehkan. Di Enggak. sektor finansial nggak boleh. Sektor Ini perlu perbankan, digarisbawahi semua ini. tidak Ya. boleh masuk Oke. kripto. Pinjaman online yang legal itu luar biasa, bisa akses kemana saja dengan cepat, murah. Jangan sampai dikesankan ini sama dengan rentenir ya di online kan. Oke. Iya, sahabat Indonesia. Kali ini saya berada di rumahku Heritage di kawasan Lawean, Solo. Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Wimbo Santoso, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, mengenai banyak isu yang sekarang sedang hot, antara lain mengenai fintech, kemudian crypto trading, kemudian robot trading, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan perubahan landscape finansial yang drastis akibat kemajuan teknologi yang membuat perilaku kita sekarang semua berubah, termasuk dalam hal pengelolaan finansial dan investasi. Yuk kita saksikan obrolan saya dengan Pak Wimbo Santoso. Halo sahabat Indonesia, kali ini saya kembali bersama Prof. Wimbo Santoso, Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Saya akan melanjutkan bincang-bincang mengenai financial landscape Indonesia yang berubah drastis karena perubahan teknologi dewasa ini. Pak Wimbo, apa kabar? Baik Mas, Sehat Pak? alhamdulillah. Ya. Kita ketemu lagi Pak di Solo Iya, Pak. iya. Ini di Heritage rumahku ya Pak? Rumahku ini dulu milik Saudagar Batik Solo. Di Lawean? Di Lawean. Ya. Kalau nggak salah punya Haji Samanhudi zaman dulu. Sahabat-sahabatnya Host Cokro Aminoto? Iya, itu sahabat-sahabatnya Host Cokro Aminoto dan sekarang dimiliki oleh keluarga Nina Bartanjung. Oke. Pak Wimbo pernah stay di sini atau malah sering stay di sini? Sering saya selalu mampir di sini. Pak, ini kan rumah tua Pak? Rumah tua, tapi kita harus ikut nguri-uri. Enggak, maksud saya zaman budaya ini rumah kita. tua itu apa enggak khawatir kalau ada bisikan-bisikan Oh, halus gitu? Enggak, itu kan tergantung bagaimana kita bisa Oke. menjaga diri kita dan bisa bersahabat. Mantap. Tapi memang heritage seperti ini perlu terus Oh iya, ditunjukkan Pak, harus bahwa ya, Solo betul, ini betul. punya kekayaan cultural dan kemudian kekayaan arsitektural, Betul. kekayaan budaya yang luar Betul, biasa. betul, betul. Wah, OJK luar biasa bisa menunjukkan ini kepada masyarakat luas. Iya, iya. Pak, ini sudah nggak sabar saya ingin ngobrol Oke. lagi mengenai financial landscape Pak. Oke, Landscape oke. finansial yang berubah drastis belakangan Oke. ini. Teknologi masuk ke sektor finansial, perilaku konsumen juga berubah, kemudian ada fintech, financial teknologi, ada digital banking, ada insurtech, segala macam lah. Tapi mungkin kita akan fokus kepada yang di banking sektor, Oke. ada kripto, ada segala macam. Bahkan sekarang berkembang. Tiba-tiba Indonesia mau buka bursa kripto pertama di dunia itu. Pak Oke. Wimbo bisa mengulas sedikit bagaimana sebetulnya landscape finansial ini Pak, hari ini Pak. Oke. Landscape itu adalah satu peta. Ya. Ya, yang mau tidak mau harus kita buat. Ya. Karena apa? Karena ibarat rumah. Ya, kalau rumah kita ini sudah nggak cukup lagi, nggak nyaman lagi untuk tinggalin, ya rumahnya disesuaikan. Ya, itulah petanya sektor Ya. keuangan sekarang ini sudah waktunya untuk kita lihat kembali, kita sesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Ya, yang tinggal kebutuhannya sudah berbeda, jumlahnya sudah banyak, sehingga saya sepakat landscape ini harus kita prioritaskan untuk segera kita tata kembali. Caranya menata kembali seperti apa Pak? Nah, Mungkin landscape- analogi rumah itu seperti apa? Nah, jadi- saya masih belum paham itu Pak. Jadi rumah itu
Ini kalau sektor keuangan itu kita ciptakan ya itu tahun 80-an. Ya. Tahun 80-an yang dituangkan dalam undang-undang, ya ada undang-undang perbankan, ada undang-undang asuransi dan sebagainya. Nah inilah petanya, undang-undang itu sangat mengatur betul ya legalite untuk bergerak, untuk bertindak, ya untuk berbuat. Dan ini undang-undang jelas ini dimaksudkan untuk agar memberikan manfaat terbesar buat masyarakat, untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga masyarakat. Nah dengan perkembangan zaman teknologi sekarang ya undang-undangnya udah nggak relevan. Landscape itu undang-undang itu sudah terlalu membatasi ruang gerak kita. Ruang gerak masyarakat dengan teknologi masyarakat tidak bisa secara optimal memanfaatkan itu. Tapi masyarakat pinter, saya tidak peduli undang-undangnya, yang penting saya dapat benefit. Nah ini yang kita harus. Itu yang sering menciptakan jebakan kan Pak. Betul, sehingga inilah kita sebagai otoritas ya dan semua pemangku kepentingan harus melihat itu sebagai prioritas dan tujuan utama bagaimana masyarakat dapat benefit. Karena tadi ya unsur-unsur spekulatif itu tidak sekarang unsur spekulatifnya tinggi tidak bisa dan kita hindari. Masyarakat sekedar pengen mendapatkan benefit tapi risknya kurang dihitung. Betul. Dan ini kalau spekulatif ini zero sum game. Ada yang untung, ada yang rugi. Jadi kalau bagaimana ini masyarakat agar tidak terjebak kepada hal-hal begini tanpa harus menunggu undang-undang. Jadi kepentingan masyarakat nomor satu. Kita di situ Pak. Stop di situ dulu Pak. Jadi intinya kepentingan masyarakat nomor satu. Biar masyarakat tidak sekedar mengejar benefit tapi lupa risiko. Nah, kita masuk Pak sekarang ke yang lagi rame ini Pak Wimbo. Beberapa hari terakhir ini wacana keluar bahwa bursa kripto tahun ini mau didirikan di Indonesia. Nah, menurut Bapak gimana? Apakah ini kemudian benefitnya, resikonya, kemudian perilaku masyarakatnya itu bisa di cover di situ, aspek perlindungannya dan sebagainya. Nah, ini kalau produk spekulatif itu memang didesain untuk orang yang mengerti. Untuk lembaga, kalau lembaga yang kita atur, kita awasi, lembaga yang memang didesain untuk itu. Ya, kalau sampai masyarakat kecil tidak tahu, ya kan tergiur ikut-ikutan itu bahaya. Nah, sehingga dalam undang-undang perbankan kita yang ada, undang-undang perbankan yang ada sekarang ini jelas melarang untuk melakukan transaksi-transaksi spekulatif. Tidak boleh. Ini bahasanya undang-undang kita ini mengatakan bank kita itu bank komersil. Depositonya jangka pendek, tabungan masyarakat ini orang kecil semua. Sehingga banknya ini kita awasi dan kita atur di undang-undang. Ada undang-undang perbankan tahun 92 pasal 6 jelas mengatur hanya boleh melakukan 1, 2, 3, 4, 5 sampai di list semua yang jadi lebih kepada positif list. Di luar itu enggak boleh. Nah, sehingga very clear, jangan nanya ini boleh enggak, kalau enggak ada di situ ya pasti enggak berarti enggak boleh. Nah, karena ini untuk menjaga agar uang masyarakat tadi yang disimpan di perbankan ini tidak dipakai untuk bisnis perbankan yang spekulatif. Ya. Spekulasi di derivatif tidak boleh kecuali untuk hedging. Ya. Untuk perbankan tidak boleh masuk di saham, tidak boleh. Tidak boleh masuk di komoditi, tidak boleh. Nah, sehingga tapi ini dulu kita punya cita-cita. Mestinya ada lembaga yang kita desain untuk masuk di sektor-sektor itu. Ya, artinya kalau undang-undang perbankan melindungi seketat itu, industri perbankan tidak boleh masuk ke tadi karena positif itu ya, positif list tadi. Untuk mewadahi perkembangan zaman ini, perubahan perilaku ini, apa yang perlu dilakukan? Ini kan Pak? Dalam praktek di negara lain sudah ada, kita tinggal ngikutin aja. Itu ada yang disebut
istilahnya universal banking. Universal atau investment banking, Pak? Investment banking di Amerika disebut investment banking. Jadi kalau di sana ada JP Morgan, ada Standard Chartered, ada macam-macam, itu kalau di Eropa itu disebut universal banking, dan kalau di Amerika disebut investment banking. Itu boleh dia masuk komoditi, dan komoditi itu memang harus ada diatur secara khusus dalam satu perdagangan. Dan ini yang kita nggak ada. Iya. Nah, kalau begitu berarti undang-undang perbankan mesti ditengok ulang dong, Pak. Oh ya, untuk ini bisa sudah mengakomodasi itu. betul, atau perlu undang-undang baru. Ini sudah dalam pemikiran, tapi namanya membuat undang-undang kan tidak bisa jadi. Okay. Nah, tapi ini bagaimana kita bisa melakukan action ya sebagai otoritas. Ini melindungi masyarakat dulu tanpa menunggu undang-undang terus masyarakat hendak. Dalam konteks itu berarti melarang kripto. Itu berarti melindungi masyarakat tujuannya. Ini mendudukkan persoalan dalam perundang-undang yang berlaku. Jelas itu tidak dalam list yang ada di undang-undang perbankan, ya jelas nggak boleh. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada masyarakat dan masyarakat paham. Kalau sudah, kita kan tidak bisa melarang individu masyarakat untuk masuk ke spekulatif, tapi kalau sampai nanti kalah ya tanggung sendiri. Kan sekarang ini Pak, terkait dengan risiko individu tadi. Nah, tahun 2020 itu crypto trading ini baru kira-kira 60 triliun Pak di Indonesia. Tahun 2021 tiba-tiba melejit menjadi 850 triliun, dan ini kan win-loss ya, zero sum game. Nah, gimana Pak untuk terus meyakinkan kepada masyarakat supaya tidak terjebak ke sini? Kita harus bicara kepada masyarakat. Ini resikonya besar. Tidak ada underlying-nya. Dan juga ini seluruh dunia, seluruh gubernur bank sentral, pemerintah mengingatkan terus kepada bahwa itu spekulatif. Dan ini resikonya besar. Dan ini bisa menjadi pemicu untuk melanggar atau dalam hal pencucian uang. Jadi memicu ke situ semua. Sehingga ini tolong ini hati-hati. Yang kita lakukan begitu karena keputusannya itu ada di masyarakat. Kalau lembaga keuangan yang kita awasi clear, nggak boleh. Jadi sikap OJK, Bank Indonesia yang sama dengan beberapa negara yang lain itu memang tujuannya lebih kepada melindungi ya Pak ya. Bukan karena jadi Pak, karena kan dianggap ini kok nggak relevan ini. Otoritas kita ini Bank Sentral maupun OJK nggak relevan mengenai kripto ini. Bukan itu isunya, tetapi melindungi Pak ya. Bukan, ini kan kita dan ini kan seluruh dunia lagi bekerja keras untuk menciptakan semacam itu, namun itu di backup oleh Bank Sentral. Central Bank Digital Currency ini seluruh dunia lagi. Dan kalau itu pasti nanti ada stabilisatornya. Karena itu pasti Bank Sentral juga akan memikir. Kalau yang ini ditanya ini siapa yang stabilisator pasar, enggak ada. Padahal ini mekanisme underlying-nya juga enggak ada Pak. Barangnya apa itu enggak ada Pak. Dalam praktek di sektor keuangan itu harus ada stabilisasinya, harus ada market makernya. Kalau enggak itu hutan rimba. Ada konsensus regional misalnya dengan sesama otoritas untuk menuju ke sana atau gimana Pak? Ini semua diserahkan masing-masing negara berkembang. Jadi silahkan mau melarang juga boleh, mau membolehkan juga boleh, otomatis seperti Indonesia. Ya investment banknya nggak ada, market makernya nggak jelas. Tapi kan begini Pak, kalau di Indonesia Pak, di OJK firm, BI firm, kemudian Kementerian Perdagangan justru mengendorse supaya ini tahun ini ada bursa kripto gitu. Gimana menyikapi ini saya Pak? tidak kapasitas untuk mengintervensi kewenangan otoritas lain, silakan aja. Tapi ini sektor keuangan ini harus dijaga, harus saya secure betul. Harus saya secure betul. Dan saya mengingatkan masyarakat bahwa ini ada resikonya. Itu yang penting Pak. Jadi tugas saya mensecure sektor keuangan saya supaya ini stabil, tidak spekulatif ke instrumen-instrumen yang itu aja. Pak, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan juga bilang Pak, ini kalau Anda mau trading kripto atau Anda mau invest di kripto, kalau bicaranya investasi gitu ya silakan asal tidak melanggar aturan dan bayar pajak. Nah, gimana itu Pak?
Ya otomatis di negara manapun kalau orang mendapatkan value dari transaksi harus bayar pajak itu standar dalam itu normatif bidang, normatif dalam bidang apa saja harus bayar pajak. Ya, subjek pajak itu sebenarnya tanpa harus diingatkan juga tahulah kalau melakukan transaksi itu ada pajaknya, dapat untung ada pajak. Nah bahkan kalau memang ada tujuan khusus untuk mendiscourage ataukah untuk mendorong, pajak kebijakan bisa dimainkan. Lebih berat atau lebih ringan. Nah itu kewenangan di fiskal. Jadi itu yang Pak Wimbo, OJK tidak akan intervensi yang pasti ya? Enggak. Mengingatkan risiko aja ya? Oke. Pak Wimbo, ini juga selain kripto yang angkanya melejit dari tahun ke tahun ini, yang sekarang juga rame kan ini Pak, robot trading. Kalau terkait dengan trading di saham dan lain-lain yang terkait dengan OJK ya kira-kira ya. Nah, robot trading ini juga gila ini Pak, banyak sekali nih Pak. Nah, gimana Pak Wimbo melihat itu? Robot trading nggak ngerti itu bukan. Masyarakat rugi triliunan loh Pak. Itu bukan kasanah sektor keuangan. Tapi saya mengingatkan kepada masyarakat hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, itu media-media teknologi yang dipergunakan untuk mempercepat transaksi dengan robot. Ya, itu bisa masif dengan hanya menggunakan digital ya bisa akses langsung bisa melakukan perdagangan, itu pasti resikonya besar. Itu nggak ada kaitan dengan otoritas? Enggak, jelas lembaga keuangan tidak akan boleh melakukan transaksi itu, nggak boleh. Yaitu, apa yang dilakukan supaya, karena trennya juga ini anak-anak milenial yang untuk kripto, robot trading, pertama ini 80% itu di bawah 30 tahun. Yang kita lakukan, kita punya Satgas Waspada Investasi. Ini anggotanya adalah ada kepolisian, ada Kementerian Informasi, Kominfo, ada juga Kementerian Penegak Hukum lainnya, dan juga ada Menteri UMKM. Ini yang selalu mencari informasi-informasi aduan masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan yang merasa dirugikan atau merasa ditipu, silakan lapor dan itu akan dicek ini siapa yang ngasih izin. Kalau tidak ada yang ngasih izin, pasti itu platform digitalnya akan ditutup oleh Kominfo. Jadi dalam konteks ini OJK berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga yang lain untuk melindungi masyarakat dari risiko yang tidak diharapkan. Apabila tidak berizin, pasti itu di take out dan tidak boleh, dan semua menjadi ilegal transaksinya. Apabila itu memang berizin, kita serahkan kepada otoritas yang membawa itu untuk tetap fokus kepada perlindungan masyarakat melalui edukasi literasi dan memastikan masyarakat tahu risikonya. Pak, tapi gini Pak, terkait dengan tadi Pak ya, kripto, kemudian robot trading ini, yang ini directly pinjaman online sebelumnya directly berdampak kepada masyarakat, dan banyak masyarakat yang kena karena tidak mungkin paham tapi memang karena terpaksa. Ini gimana Pak sikap firmnya supaya mengurangi ekses ini Pak? Ekses teknologi digital itu pasti ada. Masalah perlindungan data pribadi lemah Undang-undangnya juga masih nongkrong di DPR Pak, belum selesai Pak. Undang-undangnya sebenarnya tidak ada undang-undang, kita harus berpihak kepada melindungi masyarakat, mengingatkan, dan juga karena ini ada pihak yang ingin memanfaatkan loophole, tidak ada peraturan yang jelas atau perundang-undangan untuk kepentingan-kepentingan yang tadi mengoptimalisasikan profit dengan cara membuat kesan bahwa ini untungnya gede sehingga masyarakat tergiur. Dan ini tantangan, memang tantangan. Masyarakat kita banyak di daerah dan ini, tapi di samping itu kita juga yakin ada banyak manfaatnya juga. Karena ini bisa menggunakan kita pinjaman online yang legal itu luar biasa, bisa akses kemana saja dengan cepat, murah. Ini harus murah. Murah dalam arti
harus bisa memberikan ya jangan sama dengan rentenir lah gitu. Oke. Ya karena ini kan sama dengan Murah, mudah, cepat. ya, rentenir sebenarnya jangan sampai dikesankan ini sama dengan rentenir ya di online kan gitu. Nah, lantas juga tetap harus mempunyai etika. Ya. Tetap meskipun karena ketidaktahuan dan ini jangan masyarakat dijerat dengan yang penting sudah setuju klik OK, di dalamnya isinya itu yang bisa merugikan masyarakat. Seperti sharing data pribadi janganlah ya. Semua provider jangan meminta masyarakat untuk bisa sharing data pribadinya. Ya, enggak. Ya, ini undang-undangnya ya belum ada, tapi kita semua harus menjaga bahwa ini tidak masyarakat yang ketidaktahuan dan tidak pahamnya menjadi korban. Ya. Di samping itu juga cepat murah ya. Sekarang digital untuk bansos luar biasa. Nah, artinya kan manfaatnya sebetulnya kan banyak. Banyak, betul. Ini banyak betul. Nah, seluruh kemudian mendudukkan supaya relevansi kepada manfaatnya itu lebih besar ketimbang risikonya ini kan yang penting. Nah, ini kan kita yang mitigasi eksesnya ini kita lakukan. Ya, penegakan hukum kita lakukan, edukasi literasi kita lakukan. Dan juga nanti ini kami rasa Indonesia secara overall mempunyai benefit yang banyak dengan digitalisasi. Dan kita minta untuk lembaga keuangan formal masuk ke segmen itu, ya karena ke lembaga keuangan formal kan pasti kita awasi ketat, pengurusnya saya yakin kalau yang lembaga keuangan formal sudah paham, lebih paham sehingga masuk ke situ dengan bukan 100% komersial, nah sehingga bisa memberikan empati dengan menggunakan di branding dengan CSR, ini akan bagus sekali, sehingga ini. Kalau kemarin lembaga keuangan formal bingung CSR alokasikan kemana, masukin ke sini aja. Ya untuk di semacam kalau pemerintah memberikan subsidi UMKM, ini subsidi dengan lewat situ. CSR sehingga masyarakat dapatnya itu dengan suku bunga yang lebih murah dan masif. Ini luar biasa, luar biasa. Cuman memang kita harus kerja keras, harus sering-sering begini jadinya. Iya betul. Malah kalau ada masalah akan menginspire bagaimana solusinya Pak ya. Betul betul. Nah Pak. Ini kembali terkait dengan tadi Pak, kripto dan lain-lain tadi, robot trading dan lain-lain tadi. Ini banyak yang menyoroti ini OJK kurang ini, OJK kurang agresif, ini OJK tidak kurang relevan gitu. Menanggapi ini gimana Pak? Tadi kan kita bilang bahwa landscape kita ini memang kita desain, commercial bank is commercial bank. Tidak boleh masuk dalam komoditi dan tidak boleh masuk dalam itu firm. Tinggal bagaimana ini kita memperbaiki membuat satu pasar yang investment banking business yang lengkap di Indonesia sehingga masyarakat yang apabila mau punya appetite, mempunyai libido untuk spekulasi. Libido spekulasi, ini baru dengar saya Pak. Ini ada pasarnya yang betul-betul integritinya kita jaga. Integriti itu pasar itu ya ada marketnya, ada market makernya, ada playernya dan player itu kan pasti ada yang kecil ada yang gede. Nah ada stabilisatornya, ada regulasinya yang jelas. Nah ini semua harus kita buat. Nah sekarang ini yang sudah dibuat situ adalah di pasar modal yang diperdagangkan namanya efek saham. Nah udah ada itu saham dan obligasi. Nah udah ada itu lengkap. Nah itu saya rasa kenapa tidak ke situ? Nah karena undang-undangnya memang tidak membolehkan untuk komoditi sehingga inilah kalau mau dibuat ada playernya yang kuat, ada stabilisatornya, ada regulasinya, ada undangnya. Nah tapi lah itu bisa saja dibuat, tapi kan tidak besok sore jadi. Bagaimana yang ada sekarang ini dengan nah ini mengingatkan masyarakat. Hati-hati. Pak, kalau di saham itu kan OJK luar biasa Pak untuk menggerakkan culture investasi itu dengan ayo nabung saham dulu Pak. Nah, Pak, dalam vice versanya di sebaliknya di yang perilaku baru ini di investasi virtual lah kita sebutnya begitu ya. Yang tadi ada libido investasi tadi Pak Wimbo bilang tadi itu.
Apa Pak yang kira-kira bisa ini men-trigger ini loh, supaya pemahaman awareness ini benar-benar termanifestasi dalam perilaku investasi masyarakat juga Pak? Ini yang kita lakukan sekarang itu hanya literasi edukasi masyarakat. Ya, ini kalau kita ibarat rumah itu ruangnya belum kita buat, ya kita buat undang-undangnya juga nggak tahu kapan. Sekarang itu yang penting masyarakat paham dulu. Kalau mau melakukan ya hati-hati. Itu aja ya. Lantas juga yang sektor keuangan yang ada pasar modal ya perbankan komersil ini sudah ada koridornya, undang-undangnya, ikutin itu. Karena kalau enggak ini bahaya karena memang dana masyarakat jangka pendek itu harus dipergunakan untuk operasi yang komersial bank. Kalau investasi ya bank investasi jangkanya jangka panjang. Kamarnya belum ada. Tidak boleh mengambil dana masyarakat jangka pendek. Tidak boleh mengambil dana masyarakat retail. Tidak boleh. Itu adalah surat utang jangka panjang, obligasi dan kalau utangnya adalah bond yang jangka panjang. Nah ini dipergunakan untuk bisnis investasi. Ya. Bisnis investasi itu sifatnya juga bisa long term. Tidak boleh memberikan kredit jangka pendek. Tidak boleh. Nah, jadi toh kalau nanti katakanlah di pasar saham suatu saat turun, ya mempunyai napas panjang. Karena apa? Karena masyarakat sumber dananya itu jangka panjang. Nabung ya Pak ya, nabung jadi saham. Jadi misalkan kalau gitu bank investasi kemarin pada saat terjadi COVID, ya sahamnya turun, indeksnya di bawah 4.000, nggak masalah, tenang aja. Dia napasnya panjang, pelari maraton ini. Jadi sekarang indeksnya udah naik di atas 6.000. Udah 6.000 lebih Pak, 67 Pak. Ya. Kalau hampir kemarin 7.000 malah. Ya kalau kemarin itu yang napasnya pendek masuk ke situ lewat. Jadi apapun yang terjadi demi melindungi masyarakat, kripto nggak akan dibolehkan sekarang ini. Gitu ya. Perbankan, sektor keuangan tidak boleh. Nah, jadi bukan kripto tidak diperbolehkan. Di sektor finansial nggak boleh. Ini perlu digarisbawahi ini. Tidak boleh masuk kripto. Jelas. Undang-undangnya baca undang-undang kalau perbankan undang-undang 92. Ini Pak Wimbo punya analogi bagus loh Pak. 6. Nah sehingga nanti nah bagaimana ini? Ya masyarakat sekarang ini diingetin aja. Lah bagaimana ini nanti ini banknya, market makernya ya silahkan dibuat ayo gitu. Jadi perlu ada undang-undang baru ya. Artinya supaya kamarnya lengkap tadi. Ya sektor keuangan ini undang-undangnya memang sudah ibarat rumah gitu, sudah sesek lah. Ya. Bapak punya analogi bagus Pak. Kamarnya hanya ada kamar makan dipakai campur juga. Betul. Ya, itu satu kamar buat segala macam nggak bisa. Bahaya. Ya sehingga ini masyarakat tidak terakomodasi, tidak bisa terakomodasi dalam ruang yang ada sekarang, di mana bank komersil. Karena ini produknya produk investasi, bukan bank komersil yang harus ke situ. Dan pasar modal sekarang bukan, pasar modal jelas undang-undangnya bahwa ini khusus untuk saham dan untuk efek. Wah keren, jadi firm ya Pak ya, firm karena tujuannya untuk melindungi masyarakat. Yang tidak boleh adalah sektor finansial. Nah sekarang edukasinya untuk yang retail masuk ke, karena kan kita banyak bursa Pak, informal sekarang Pak. Kita kan tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak melakukan itu, silahkan, tapi hati-hati, risikonya gede. Dan kalau kalah jangan ribut. Ojo nuntut OJK gitu ya. Ojo nuntut sopo-sopo. Gitu nggak boleh ribut. Dan Bapak memang menjadi, karena posisinya di OJK dan OJK sendiri kan memang menjadi ini. Orang itu kalau ada case dengan finansial pasti larinya OJK. Iya ya kita jelasin. Kita jelasin. Ya. Dan kita tidak tertutup untuk berdialog dan berdiskusi. Kalau enggak ngerti silahkan ayo kita sama-sama berdialog. Tapi secara prinsip ke depan akan menuju ke sana supaya lebih relevan gitu ya kira-kira Pak. Ya di negara lain makanya kripto itu kan sebenarnya berkembangnya kan di negara lain. Di mana itu ada bank investasi, ada macam-macam. Tapi makanya beberapa negara mengeluarkan statement kripto dilarang. Di Cina dilarang. Pak, kalau saya punya analogi begini boleh nggak Pak? Jadi orang yang main kripto 850 triliun besar sekali loh Pak. Satu tahun Pak. Orang yang main ini kan setor uang Pak. Di virtual account. Ya, di escrow atau virtual account lah ya. Setor duit kemudian untuk ditukarkan uang rupiahnya itu atau dolarnya
itu menjadi aset kripto. Aset kriptonya nggak tahu apa itu. Itu kan cuman aset maya. Tapi kemudian kalah, Pak. Kalah 80%, 90% habis. Artinya kan ada capital outflow, Pak. Artinya kan juga bisa berpengaruh terhadap fundamental juga, Pak. Stabilitas, Pak. Udahlah, itu tuh sudah firm. Itu kalau spekulatif itu hati-hati. Itu implikasinya besar. Artinya kan ada aspek makro fundamental yang harus dijaga juga dong, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi ini udahlah, jangan masyarakat harus paham itu. Nah, oke, sahabat Indonesia, ini jelas kan. Jadi kalau kripto itu harus hati-hati, kemudian robot trading dan lain-lain juga harus hati-hati, itu karena ada risiko secara individu juga besar, tapi risiko fundamental makro juga besar. Nah, Indonesia mudah-mudahan ke sana. Begitu kira-kira, Pak. Oke, ya. Saya rasa ini level ini upaya kita ya komunikasi, edukasi masyarakat supaya paham risikonya. Ya, saya juga menyambut baik itu koran-koran mendiskusikan, membuka, itu kan menjadi masyarakat. Pak, ini saya tercerahkan ini, Pak, diskusi ini, Pak. Ya. Kita diskusi pendek, tapi kemudian saya juga lebih paham jadinya, dan mudah-mudahan sahabat Indonesia juga lebih paham mengenai ini semua. Dan ini salah satu media kita untuk literasi edukasi masyarakat ya begini. Keren. Ya. Pak Wimbo. Oke. Terima kasih Mas Hari lalu, Pak. Ya. Nanti kita diskusi lagi untuk yang lagi hot juga, yang silakan. Insurtech ya, Pak ya. Boleh, silakan. Oke, ayo kita nantikan diskusi kita dengan Pak Wimbo Santoso untuk kesempatan yang akan datang. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Ya, sahabat Indonesia, demikian tadi obrolan saya yang seru banget. Saya banyak terinspirasi dengan Prof. Wimbo Santoso mengenai landscape baru finansial Indonesia karena kemajuan teknologi yang membuat kita harus jauh lebih hati-hati. Lebih banyak belajar sehingga tidak terjebak kepada risiko yang merugikan diri kita sendiri dan tentu merugikan bangsa ini. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat Indonesia semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.